Korea Selatan. Tentunya negara ini sudah tidak asing dalam pendengaran masyarakat di dunia ini. Korea Selatan sendiri secara resmi bernama Republik Korea. Adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi wilayah selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Negara ini dikenal dengan nama Hangul oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namchoson oleh orang Korea Utara. Kini, negara yang dijuluki negara ginseng itu sudah menjadi negara maju. Korea Selatan beribu kotakan Seoul dengan bahasa resminya yaitu bahasa Korea dan aksara resminya yaitu Hangul. Pemerintahan negara Korea Selatan yaitu Kesatuan Presidensial Republik Konstitusional dengan presidennya saat ini yaitu Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri yaitu Han Duck-soo. Pada tahun 2021 tercatat bahwa jumlah penduduk masyarakat Korea Selatan yaitu 51.844.834 jiwa dengan luas negaranya yaitu 100.363 km persegi. Nah, sekarang mari kita membahas beberapa indikator yang membuat negara Korea Selatan menjadi negara maju. Yaitu diantaranya ada industri teknologi tinggi yang mencakup industri otomotif dan industri elektronik. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Korea Selatan memiliki industri-industri elektronik terkenal. Contohnya perusahaan Samsung Electronics yang menjadi pilar Korea Selatan. Industri otomotif Korea Selatan juga tidak kalah besarnya. Contohnya seperti perusahaan Hyundai Motor Company yang merupakan perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan. Selanjutnya ada industri kreatif. Nah, industri kreatif juga berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, seperti Korean Wave atau Hallyu Wave. Industri hiburan ini sangat berpengaruh terhadap popularitas Korea Selatan, terutama dari K-pop dan drama Korea, yang kini terkenal dan digandrungi di semua kalangan di dunia. K-pop membuat Korea Selatan semakin dikenal dunia, apalagi beberapa girl group dan boy group membuat nama Korea Selatan meroket, bahkan pendapatan negara pun bertambah. Selanjutnya ada kualitas sumber daya manusianya. Nah, kualitas sumber daya manusia di Korea Selatan itu tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari produktivitas dan kerja keras masyarakatnya. Namun hal itu tidak terlepas dari sistem pendidikannya, di mana sistem pendidikan di negara ini memiliki sistem pendidikan yang mendorong masyarakat menjadi terdidik dan termotivasi. Juga dari kebijakan pemerintah, di mana pemimpin Korea Selatan memiliki visi untuk meningkatkan perekonomian melalui industrialisasi. Dalam sistem pendidikan di Korea Selatan, investasi pendidikan adalah hal yang paling penting. Di antaranya, wajib belajar yang ketat. Korea Selatan menerapkan sistem pendidikan yang disiplin dan wajib belajar hingga tingkat menengah. Selanjutnya ada anggaran pendidikan tinggi. Pemerintahan mengalokasikan dana besar untuk pendidikan, dan masyarakat juga sangat berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, budaya belajar keras. Pelajar Korea dikenal memiliki jam belajar panjang, termasuk mengikuti bimbingan belajar tambahan atau disebut Hagwon. Hal inilah yang membuat sumber daya manusia di Korea Selatan menjadi tinggi dan menjadikan negara Korea Selatan menjadi negara maju. Selanjutnya adalah perekonomian yang meningkat. Perekonomian Korea Selatan berhasil mengatasi krisis ekonomi dan terus berkembang dengan pesat. Produk domestik bruto meningkat lebih dari 3 kali lipat dari 504,6 miliar dolar pada tahun 2001 menjadi 1,64 triliun dolar pada tahun 2019. Pencapaian ini adalah yang terbesar ke-12 di dunia. Selain itu, pada periode krisis ekonomi, Korea Selatan mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sebesar 4-5% per tahun. Pada tahun 2008, 2009, dan bahkan pada tahun 2010, ketika ekonomi global mengalami krisis, Korea Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yaitu sebesar 6,3%. Pertumbuhan ini dinilai oleh media besar asing sebagai contoh kasus teladan dalam mengatasi krisis. Setelah melompat menjadi eksportir terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2010, Korea Selatan mencatat perdagangan 1 triliun dolar selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2011 hingga tahun 2014.
Meskipun melambat pada tahun 2015 dan 2016, pencapaian ini pulih kembali ke level 1 triliun dolar pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Korea Selatan memiliki valuta asing sebesar 408,8 miliar US dollar dan rasio utang luar negeri jangka pendek sebesar 32,9%.